Kalau mereka mempunyai anak perempuan, aib seolah-olah. Bagi Bani Arab dari ta'assubnya, aib. Karena apa? Dianggap putus turunannya dari perempuan. Tapi kalau dia punya anak lelaki, wah, anak perempuan itu tergeser. Kayak anak tiri. Jauh. Sebabnya apa? Kalau anak lelaki pasti mengangkat gobailnya. Tapi kalau sudah anak perempuan, dapat dia yang satu gobail. Kalau tidak satu gobail, dia mesti akan ikut kepada bani yang lain. Dan pasti akan mengangkat bani yang lain juga. Terbawa. Satu. Kedua kali, culture yang ada pada waktu itu, namanya orang yang kaya baru diakui seorang tokoh, paling tidak harus mempunyai harem. Cara saya itu gundit apa itu. Ya harem itu minim 60. Itu baru disebut orang kaya, baru orang kaya. Bahkan sing dedengkot sing gede-gede sampai 300 harem. Itu bukan suatu seksual, artinya untuk seks, bukan, kebanggaan. Swidak si Jimo kalah 300. Itu yang muncul. Jadi kebesaran kobail pada waktu itu ditunjang oleh itu. Belum kekayaan. Inilah yang mempengaruhi sehingga mereka ini menjadi dedengkot kufar yang luar biasa. Awam jadi sasaran, yang awam ini sebenarnya tidak tahu menahu, cuma taatan saja kepada dedengkot ini. Jadi kekafiran pada waktu itu sudah terbelah. Nah, satu sisi bagaimana Rasulullah berjuang untuk dedengkot kufar ini juga, jangan sampai mempengaruhi kufar dimi, kufar yang lemah. Biar caranya berojo mempengaruhi kami. Biarlah ini yang harbi, biar ini ropok. Nah, itu kaitannya ayat-ayat tadi yang dalam Jalalain juga. Kalau kita pahami, kurang lebihnya ya tadi. Jadi memerangi kufar ini juga perjuangan pada waktu itu juga memotong tali mabenal dedengkot kufar sama awamil kufar. Hebatnya. Iki ben aja mrono iki piye? Istilah kalau zaman sekarang provokatornya ben aja mbrono itu. Dibendung juga. Sebab apa? Rasulullah tahu ini korban. Dikorbankan. Padahal mereka adalah orang-orang baik. Mau hidup rukun kompak, tapi pengompor kayak Abu Jahal, terus si Abi Sofyan pada waktu itu, ayahnya Abi Sofyan Harb dan sebagainya, dan tokoh-tokoh lain Amsalihim, itu sangat. Nah, ketakutannya cuma satu, yang dianggap agama oleh mereka, takut itu tergeser oleh lahirnya baginda Nabi SAW. Tapi sebetulnya kalau kita tanya, jane agamanya apa? Itu orang bingung. Wal hum minan nasara lah, atau min ahli Taurat, atau min al-Musawiyah lah. Ilmu Hindus kok maneh. Wal Buddha apalagi? Lagi bingung kita ngalamin agama tungtung burung apa piye. Jadi fanatisnya itu pada waktu itu tidak jelas kalau dianggap ideologi. Nah kalau lainnya jelas, idakan minan nasoro wadah ta'asubiyahnya terhadap nasoronya. Yang hin ya jelas ta'asubnya kepada Hindus. Dan Buddha sama, ta'asubnya mereka sama. Jelas. Dan ini Arab bingungi. Sing difanatiknya apa nih? Patungnya 300 swidah.
Iki siji sing duwe fanatik iki Gobael ini, yang satu patung lagi Gobael ini. Untung-untung patungnya ora gelut dhewe. Jadi ternyata mereka kekafirannya menjadi harbi itu statusnya adalah bukan ideologi, tapi muta'assibin. Ini pahaman dong. Sebab saya argumentasi ini agamanya apa? Aku bingung dhewe. Karena dasar itu. Nah, berbeda dengan Semenanjung Arabia, culture yang setapa sudah lebih maju. Jadi disinilah kalau kita lihat, lah kembali kepada ta'assub. Mengapa mereka juga kepada anak perempuannya tidak ada harga dah. Dari gengsinya sampai dikubur hidup-hidup anak-anak itu. Oh, posisi wari-wari biaya. Harap ngaji ngomong kan jago, jadi wari biaya. Apa? Jago, bang aku. Jago, lah ngono kata aman gue. Keren men gue. Belum jengking tok. Alhamdulillah, aja tidak ya. Sekarang, nah, kalem. Nah, ya bener. Aku butuh muyuh tok. Ini lebih gurih dari celana aku ya. Nah, dari akibat itu Allah Ta'ala menjawab. Ingin tahu jawabannya Allah Ta'ala? Kalau ada orang yang mengatakan, kan anak turunnya Kanjeng Nabi kan dari perempuan, tuh. Bukan dari anak laki. Kalau dari anak laki tidak jawab, muta'assibinal arab. Tapi kalau dari anak perempuan akan menjawab ta'assubnya al-arab. Makanya Allah Ta'ala menjadikan turunannya baginda Nabi An Fatimah binti Muhammad SAW. Itu jawaban untuk al-Arab yang menyepelekan terhadap anak perempuannya. Maka langsung dijawab oleh Allah, Inna a'tayna fasalli li rabbika inna syani'aka huwal man huwal abtar huwal jahiliyah manjakulul abtar li Nabi Muhammad SAW. Itu asal usul. Jadi bukan sekonyong-konyong terus dedekno keturunan wadon. Tapi bagi ilmu begitu memang yang dasarnya sudah tidak suka. Tobak ala qulubihim. Ya begitu Nabi Ahlul Bait mau ngomong apa? Ya biasa, tidak heran lah kalau gitu. Dilayani rano tadi nih. Menang orang untung. Cuma ila bitaslim wasolahi sudur. Palingnya itu. Nah, inilah yang paling pada waktu itu. Maka timbulnya peperangan. Rasulullah terutama bukan memerangi kekafirannya mereka saja, juga memerangi kebodohannya dia juga. Tapi Rasulullah sifatnya bertahan karena tidak pernah menyerang dahulu. Mengapa tidak pernah menyerang dahulu? Gambaran yang ringkas. Waktu perang Badar, tak ulang lagi. 3.000 malaikat musawwim. Iku bentengi sing 313. Ukurannya panah teko ning ashab ketangkis sebab ada malaikat. Tapi andai kata satu sisi malaikat saja, 313 dilindungi oleh 3.000 malaikat. Bagi 313 berapa ini? 3 malaikat siji. 3 malaikat atau 4 malaikat ning sahabat siji. Mempunyai bagian masing-masing. Seandainya kufar itu malaikat siji blek tiba kabeh. Ndak suwet
Tapi mengapa para malaikat itu tidak menghancurkan yang 1.200 al-kufar pada waktu itu? Karena apa? Ada beberapa pertimbangan. Karena Islam tidak pernah menanamkan kedendaman. Kalau kita perangi langsung, kita mengharapkan Allahumma adil qaumi fa innahum, tapi penerusnya mafil aba fil abna, ora candak bapake, candak anake. Ning piye carane anake ben aja dendem. Jadi perang di sini itu Rasulullah memikirkan bukan seperti kita asal mungsuh jotos gitu aja, tidak. Rewel tempiling selesai. Makanya kalau kalian ini seperti kita ini meluning perang Badar, bukan balapan maju, balapan layu. Sebab sing dinggo iku ora ikine tok. Ora sing dinggo iku ikine lorone ora connect. Dadi ne hawa sing luar biasa. Dalih yang lebih wadih lagi. Apa yang dilakukan Imam Ali bin Abi Thalib? Sudah jelas harbi, merangi. Tapi ketika Sayyidina Ali merangi terhadap orang tersebut, hantam oleh Sayyidina Ali, jatuh sambil ngidoning sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali langsung memukul dengan senjatanya. Tidak jadi ditarik. Dilek no karo sahabat liyan. Li, apa nggak jadi?